ingat di hari kelahiran. Ini hari kelahiran dan bukan sembarang kelahiran. Ini kelahiran satu manusia yang merupakan kelahiran kita, rasio kita, agama kita, dan pendapat-pendapat yang tinggi dari umat manusia. Ini kelahiran. Karenanya kita juga mesti ikut melahirkan sesuatu. Lahirkan tekad yang baik. Untuk apa? Pertama, untuk menguatkan tauhid di segala bidang. Ini ajaran beliau. Esensi ajaran beliau adalah tauhid. Betul saudara? Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid. Tauhid itu meliputi tauhid Allah dan tauhid manusia. Persatukan umat manusia. Kalau tidak bisa, persatukan umat Islam. Ini ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat tauhid cuma mengesahkan Allah tapi memberantakkan shirk, maka ini umat tidak lengkap. Ini umat tidak bisa menjadi pimpinan. Ini umat akan tetap dipimpin orang lain. Ini umat akan tetap menjadi belakang, tidak di muka. Kalau bisa kita persatukan umat manusia. Kalau tidak bisa, umat kita ini saja. Dengan syarat-syarat minimal, yaitu apa? Ikhlas. Dengan tauhid manusia, dengan ikhlas, kita bisa membawa manusia kepada persatuan. Kalau kita sekarang sebagai umat Islam mempunyai beberapa macam mazhab, itu mazhab jangan sampai menjadikan kita berpecah belah. Baik mazhab orang yang tidak bermazhab, baik mazhab orang yang bermazhab Syafi'i dan Hambali dan lain-lain, jangan sampai itu menyebabkan perpecahan. Jangan sampai ada pembicaraan masalah khilafiyah. Setiap mazhab dikarang, diciptakan, diwujudkan, dibukukan oleh umat-umat dan murid-murid imam-imam besar itu untuk membawakan kepada manusia rahmat, memudahkan kita tidak ke Quran langsung atau tidak ke hadis langsung karena kita tidak atau belum kuat untuk ke situ, dimudahkan. Ini loh sudah saya garap. Kalau saudara tidak kuat masak sendiri, beli dari warung, tidak apa-apa. Pokok makanan tidak beracun, pakai. Tetapi bukan karena saya bisa masak sendiri, saudara tidak bisa masak sendiri, lalu saudara cemoohkan saya atau saya cemoohkan saudara, itu tidak betul. Itu salah. Apalagi masalahnya sudah jelas. Kalau masalah khilafiyah sudah jangan disinggung-singgung lagi. Masalahnya tidak akan bisa lebih daripada kualifikasinya sendiri, namanya sendiri khilaf. Khilaf itu diperselisihkan. Kalau diperselisihkan, sudah jangan diperbincangkan, sebab kita akan berselisih. Bisa saudara menyerahkan pada orang, ayo sepele saja. Ini mengatakan doa itu sampai kepada mayit, ini bilang tidak sampai. Yang mana saudara pilih? Boleh. Oh saya pilih doa ini sampai kepada mayit. Ya silahkan doakan kepada mayit. Masalah-masalah yang tidak ada larangan nas, jangan dijadikan pegangan untuk memukul lain atau satu amalan baik daripada umat Muhammad SAW. Itu perlu kita pakai kira-kira. Kita pakai ancar-ancar. Ini tugas ulama. Ini tugas ulama. Saudara-saudara, ini zaman kita sekarang hampir 1 tahun lagi sudah masuk abad ke-15. Abad ke-15 ini akan menentukan. Mungkin Imam Mahdi turun, mungkin Isa bin Maryam turun. Kalau melihat gejala-gejalanya ini, seperti Islam ini sudah melilir lagi. Di Turki sekarang ada gelombang pasang, dan di Pakistan ada gelombang pasang. Di Afghanistan yang sudah dicaplok oleh komunis Soviet, Ya'juj dan Ma'juj itu sudah gelombangnya bangun lagi umat Islam untuk melawan pemerintah Kom di sana. Dan Kom sekarang masih hanya komunis dan Islam saja di dunia ini yang bergerak. Yang lain sudah mulai surut. Dan saudara kita ini, saudara catat, akhirnya ini nanti peperangan-peperangan di dunia adalah perang agama dan non-agama. Karena itu kita mesti bersiap. Persiapan kita adalah persatuan, bukan persatuan. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa mengalami gelombang pasang surut
di dalam arena pergolakan sengit antara beragama dan non beragama. Besok akan ada demonstrasi besar-besaran daripada kaum komunis melawan Khomeini. Khomeini harus menghantar mereka. Pergolakan memang ini dunia. Siapa yang suruh, tumpas. Siapa yang kuncup, lenyap. Yang mundur, hancur. Ini sunnatullahi fi khalqih. Jangan cuma umat Islam di sini di Indonesia ini berpecah belah karena masalah-masalah khilafiyah, karena masalah furu'iyah, lalu timbul fitnah, memfitnah dan lain-lain sebagainya. Ini sungguh disesatkan, saudara. Ini sungguh saya sesalkan. Saya coba ada kekuasaan atau kekuatan, saya akan undang seluruh ulama daripada segala mazhab dan aliran untuk bertemu. Setidak-tidaknya ulama dipanggil. Saya kepingin duduk bersama mereka dari hati ke hati untuk mewujudkan satu kerjasama. Apa yang bisa kita kerjakan untuk umat dan untuk generasi yang akan kita lahirkan, yang sudah kita lahirkan, itu bisa kita kerjakan. Kalau satu kepala ulama bisa menumbangkan suatu kerajaan yang begitu absolut, bagaimana kalau puluhan ulama bersatu untuk memikirkan tentang umat Islam? Saya kira jauh lebih kuat. Jadi hal fitnah mau fitnah, sikut menyikut, sindir menyindir, itu sudah tidak perlu lagi kita kerjakan. Sebab lawan berhasil dari itu. Baru-baru ini dalam majalah Tempo ada berita tentang bir. Tentang bir. Dikatakan bahwa salah satu partai Islam yang besar menghalalkan bir. Kata Tempo. Itu perlu diselidiki apa betul atau tidak. Kalau betul Syuriah NU tahun 30 menghalalkan, menganggap itu minuman biasa, ya kalau betul, ya perlu kita koreksi. Kalau tidak, itu orang harus ditutup, sebab itu fitnah. Ma'asyiral muslimin, kita dalam soal ini harus menyatukan pendapat, harus mempersatukan kalimat, menghadapi Dajjal di mana-mana, menghadapi Ya'juj Ma'juj, menghadapi imperialis dari barat dan timur. Kalau kita pecah belah, hancur kita. Itu sebabnya kita sekarang mesti mewujudkan, melahirkan tekad baru, meresapkan tauhid, ikhlas, penyebaran damai, ufsyus salam, ucapkan assalamualaikum dalam arti letter love, dan salam damai. Kita damai dulu. Kalau saya ada salah dengan saudara-saudara saya, mohon maaf. Dan saudara jangan kikir untuk memaafkan saya. Kalau saudara ada salah dengan saya sudah memberikan maaf insya Allah. Itu namanya penyebaran damai. Itu perdamaian. Jangan ada dendam, jangan ada khusumat, jangan ada hasud menghasud. Sebab al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan jaya, pasti. Ini Rasulullah SAW berkata. Yang keuletan. Kita perlu ulet mempertahankan kebenaran. Lihat itu demonstrasi yang ada dikerjakan oleh Khomeini dan pengikut Khomeini. Bagaimana uletnya umat. Dan yang akhirnya kesabaran. Isbiru, wasabiru. Kita mesti sabar, khususnya kita sama kita. Kita mesti sabar menyabarkan. Jangan kesusu menerka lawan, jangan kesusu menerka teman. Jangan kesusu suudzon kepada teman. Barangkali niatnya baik. Kalau sudah lontarkan hamun mati kepadanya, padahal itu sebetulnya orang baik, mukhlis. Juga saudara juga jangan gegabah untuk lantas mendiamkan perpecahan di kalangan tetangga, apalagi di kalangan umat. Ma'asyiral muslimin, yang kelima, mujahadah. Kita mesti mujahadah. Untuk menerapkan sabar perlu ada mujahadah, perjuangan. Tidak boleh ada kekosongan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi barisan kita dengan Nabi Muhammad tidak boleh kosong, rapatkan. Tidak boleh ada sunnat Nabi yang kalong, lepas. Sunnat Nabi harus kita terapkan satu persatu. Tidak boleh mata rantai ini terbuka satu. Kalau ada kekosongan antara kita dengan Nabi Muhammad, maka konvoy Nabi Muhammad akan jalan ke depan, kita berhenti. Seperti mobil gandengan, saudara putuskan itu gandengan yang di belakang ini tertinggal. So kita
Tidak ada mesin untuk jalan. Yang ada mesin itu rombongan Nabi Muhammad SAW. Mesinnya di situ. Kalau mesin itu jalan dulu, kita tidak bisa ngejar. Lama kita sudah tidak bisa menarik itu truknya pulang untuk nyeret ini gandengan yang ketinggalan ini. Jadi jangan ada kekosongan, jangan ada vakum, jangan ada gap antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab tiap hari, tiap kita dijauhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiap hari kau melawan, membuat satu itik-itikan kepada kita supaya kita ini yang syahwatnya ditimbulkan, yang keranjingannya dihidupkan. Seperti gejala akhir-akhir ini, konon di Bangil ini ada gejala baru sekarang. Aneh, tetapi tidak baik. Anehnya tidak baik. Pemuda-pemuda berkumpul di hadapan TV, mendengar, lalu mendengar nyanyi-nyanyian, dipasang salon-salon, lalu nyanyi-nyanyi sampai tari-tarian di strat, di kampung-kampung. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak ada perasaan. Maaf wahai pemuda, maaf. Itu menunjukkan bahwa kita ini seperti orang tidak ada perasaan sama sekali, tidak tahu diri, tidak mengerti apa zaman ini. Ini zaman umat Islam harus nangis. Umat Islam harus pakai sejadah yang anggun. Mulai kita kerjakan sholat. Ista'inu bis-sabri was-salat. Pemuda tidak boleh lepas sejadahnya, tidak boleh lepas doa dan leluhur. Tidak begitu. Itu artinya kosong. Itu vakum. Kalau vakum, syaitan masuk. Kalau syaitan masuk, sudah ada ketinggalan gerbong para nabi ini. Konvoy dan kafilah akan berjalan. Kita ditinggalkan menari dengan setan. Wal'iyadullah. Dan setan akan tertawa lebar. Nabi Muhammad kita sedihkan hatinya. Tidak kita balas dengan baik, kita sedihkan hatinya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan kita sedihkan hatinya. Jangan kalau kita tidak bisa membalas dia dengan baik, tidak bisa kita menguatkan hatinya untuk mendoa kita, jangan kita sedihkan hatinya. Kita nari-nari di kampung-kampung seperti orang yang betul-betul sudah dipergila oleh setan. Jangan wahai anak-anakku, emanglah dirimu sendiri. Kita ingin hidup satu kali. Kita ingin hidup bergandengan dengan Nabi Muhammad SAW. Tangan kita di tangan dia. Gadis-gadis kita mesti kita atur. Pakaian mereka harus kita atur. Cara-cara mereka bergaul mesti kita atur. Kalau perlu sistem-sistem yang sudah ada ini kita robah, tidak apa-apa. Pemerintah tetap akan senang kalau pemerintah melihat bahwa gejala kemesuman berkurang, gejala demoralisasi berkurang akibat kita terapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kan ikut girang pemerintah. Pemerintah tidak marah. Yang marah Quran dilakukan, yang marah Quran diterapkan adalah salah satu dari 3 manusia. Hatinya dendam khusumat terhadap Nabi Muhammad SAW dan kepada Islam. Atau orang ini ragu apa Quran ini benar atau tidak. Dan yang ketiga, orang yang mengira bahwa Allah tidak akan berlaku adil kepadanya apabila Islam dilakukan. Itu sebabnya Allah bertanya di dalam Al-Quran, Wassalamu'alaikum al-azim, Amir tabu Afi qulubihim maradun. Pertama, apakah di dalam hatinya ada penyakit? Afi qulubihim maradun Amir tabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Apakah mereka takut bahwa Allah bertindak tidak adil terhadap mereka apabila hukum Islam diterapkan? Ini orang-orang sangat dulu. Atau lagi yang ragu. Kita tidak ragu. Mengapa kita tunggu? Mari kita sama-sama mengerjakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak kabur menjadi umatnya. Dan bangga kita menjadi umatnya. Betul saudara? Siapa yang tidak bangga menjadi umat Muhammad SAW? Beliau SAW berkata dalam hadis-hadis yang sahih. Saya sisir di sini supaya saudara tahu apa yang dia bawa SAW. Dia bilang tentang nama-nama beliau. Dia bilang, Anal mahi, saya yang menghapus kufur. Anal hasyir, nama saya al-hasyir,
Saya ini adalah nabi yang terakhir. Nanti kebangkitan hari kiamat itu adalah hasyarnya ini umat pada agamaku nanti. Jadi aku yang menghasyar. Di hari kiamat nanti aku juru bicaramu. Ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr. Hadits sahih. Hasanun sahih. Aku nanti yang bumi ini akan terbelah, mengeluarkan aku pertama sesudah manusia semuanya mati. Aku pertama orang yang bangkit untuk ke mahsyar. Dan akulah imam menggiring ini manusia beratus-ratus miliar ini. Kemudian di hari kiamat berkata, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Aku pertama manusia yang keluar kalau mereka dibangkitkan kelak. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Aku juru bicara mereka kalau mereka mau ketemu sama Allah. Wa ana mubasysyiruhum idza ya'isu. Aku pemberita gembira mereka kalau mereka sudah berputus asa. Wahai ya Rasulullah, kami sekarang kita umatmu berputus asa. Mari gembirakanlah kita. Tetapi bagaimana dia menggembirakan kita kalau kita tidak mengamalkan apa yang dia bawa? Masukkah ini dalam akal? Ana mubasysyiruhum idza ya'isu. Liwa'ul hamdi yauma idzin biyadi. Bendera liwa'ul hamd hari kiamat di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi wala fakhr. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi. Aku adalah penghulu anak Adam seluruhnya tanpa ingin membangga-banggakan diri. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juru bicara kita nanti di hari kiamat. Jangan kita berputus dengan mereka sekarang di dunia. Jangan kita cari jalan untuk mengkat, menggunting tali antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tali ini sudah tidak berapa tebal, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita putus dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih baik kita putus dengan setan-setan bertopeng manusia ini daripada kita berputus dengan Nabi Muhammad SAW. Risikonya berat, risikonya tidak bisa kita tahan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Setelah itu kita yakinkan diri bahwa yang memfobii, yakni yang memusuhi Islam adalah salah satu dari 3 macam manusia berpenyakit di dalam hati terhadap Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Dan kedua, ragu-ragu. Jangan jadi umat ragu. Jangan jadi sebagai firman Allah, fahum fi raibihim yataraddadun. Jangan jadi sebagai umat yang dalam keraguan mereka maju mundur. Iya, tidak, iya, tidak. Dan akhirnya atau takut kepada Allah, takut Allah tidak berlaku adil. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan ini. Saudara-saudara, saya kira acara maulid yang kira-kira sudah 1,5 jam ini mudah-mudahan tidak mencapekkan saudara, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan bisa mengerti lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mengamalkan apa ajaran beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai maulid bisa saya terima pada malam Kamis yang akan datang. Jelas saudara-saudara? Ya Rabbana darabna li annana